Hitler muncul itu diterjemahkan di Netflix tuh Make Germany Great Again. Jadi sebetulnya Trump ini kalau saya lihat dokumenter Hitler banyak meniru cara Hitler menggelorakan yang namanya militansi dari pendukungnya. Nah, singkatnya Hitler itu pada waktu itu mengatakan ini ada flu Spanyol, itu 1920 dia ngomong. Kita kalah perang di Perang Dunia Pertama. Nah, kita saatnya untuk ngambil kemenangan ini. Dan mohon maaf, memang dia rasis kan. Dia mengatakan bahwa inti kekalahan itu ya karena Yahudi. Yahudi ya di Amerika meskipun perangnya sesama negara Eropa dia bilang. Nah, kemudian kan ekonom Keynes dia buat surat terbuka kan, dia bilang in the long run we all dead. Jadi jangka panjang kita ini bakal mati semua gitu. Tapi kita nggak boleh mati dalam kondisi nganggur, dalam posisi kelaparan. Jadi Keynes menggugat Adam Smith yang dia bilang selalu let market operate itself dan sebagainya, harus menggiring peran negara. Nah, Hitler sendiri mengatakan Amerika akan krisis dan memang crash 1929. Disitulah Hitler sebetulnya menemukan yang namanya kepercayaan. Jadi ibaratnya ahli nujumnya tuh ketemu gitu. Jadi dia pernah ngomong, orang nganggap ini bener nih orang gitu. Karena dia pernah ngomong. Nah, Bapak Ibu sekalian, 1930 Hitler tuh membuat Bank of Berlin. Yang intinya adalah menjadi SWIFT hari ini untuk settlement transaksi perdagangan internasional. Bank of Berlin ini 1934 dan sebagainya. 1944 singkat cerita Bretton Woods Agreement. Amerika Serikat dengan sekutu perangnya mengatakan dunia ini harus adil. Kalau sekarang kita menggunakan settlement di tangan satu negara itu nggak adil. Itulah lahirnya IMF dan Bank Dunia dengan Bretton Woods Agreement-nya itu. Nah, tapi kan memang walaupun cerita adil kita harus siap hidup ini dengan ketidakadilan kan gitu. Nah, Jepang juga Ahmad tadi katakan kalah perang, Jerman juga kalah perang segala macam. Mereka bergabunglah menjadi sekutu Amerika Serikat yang menjadi blanket currency dari SDR IMF yang ujung-ujungnya itulah kenapa US dollar menjadi global currency. Apa ukurannya pada waktu itu? Dikaitin sama emas. Karena dari mulai zaman Nabi, Rasul dulu yang namanya uang dipegangnya emas. Pada waktu itu Amerika Serikat mengatakan emas, rasio emas dalam devisa yang paling besar adalah the Fed. Jadi kita dong yang memimpin. Selesai itu seperti itu. Nah, sejak itu dunia itu dipimpin oleh kaum monetaris. Kita tidak mengenal lagi yang namanya perang fisik. Jadi perangnya banyak perang moneter lah dan sebagainya. Nah, saya mungkin loncat sedikit. Tahun 70 sampai dengan tahun 80, 78 harga minyak pun naik luar biasa. Didorong oleh Amerika Serikat pasca perang dingin dengan komunisme dan sebagainya. Kita juga banyak mendapatkan berkah di situ. Surplus dan sebagainya. Program Tabanas juga dihasilkan di situ. Bagaimana kita menarik dana pihak ketiga membentuk Tabanas pertama kali. Bagaimana program transmigrasi diinisiasi gitu dan sebagainya. Nah, tapi di 80 itu surat utang pemerintah negara Amerika Latin dimulai sama Meksiko, terus Argentina gagal bayar. Jadi krisis surat utang Amerika Latin. Kenapa Amerika Latin terbitin surat utang? Sebetulnya ceritanya ekspansi fiskal mereka. Kenapa mereka yakin? Karena minyak harganya tinggi. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya melihat di dunia ini cuma diatur oleh dua. Siapa yang menguasai isu, siapa yang menguasai